Di balik gemuruh aksi, ada bisikan luka yang tak boleh kita bungkam. Ketika bendera merah putih dikibarkan di jalanan ibu kota, suara rakyat menuntut keadilan. Namun malam itu, darah menjadi jawaban paling kejam. Pejompongan berubah menjadi arena pertumpahan saat rantis aparat menabrak nyawa yang tak bersenjata. Ini bukan kecelakaan semata, ini amputasi demokrasi yang kita bangun dengan darah para pendahulu. Sejak pagi, ribuan warga bergerak menuju titik kumpul, membawa spanduk dan semangat perubahan. Mereka menuntut transparansi anggaran, revisi kebijakan yang menggerus hak rakyat, dan penegakan reformasi sejati. Derap sepatu di aspal, dan sorak-sorai lantang, jadi musik perjuangan yang menembus tembok bisu kekuasaan. Namun di balik gegap gempita itu, aparat merapatkan barikade besi. Bukannya melindungi hak konstitusional, mereka merencanakan kekerasan sistematis. Sepanjang 2025, tercatat lebih dari 45 aksi massa menuntut keadilan sosial. Namun setiap protes berakhir dalam bentrokan. Kebijakan pengamanan yang kerap dipuji progresif justru menebar ketakutan. Barikade besi, gas air mata, hingga kendaraan taktis disiagakan tanpa kompromi. Saat aspirasi warga direspons dengan peluru karet dan moncong senjata, sudah saatnya kita tanya, apakah demokrasi kita telah dirobek oleh protokol keamanan yang melukai hak asasi? Di balik statistik korban, ada nama dan cerita yang terenggut. Afan Kurniawan, 21 tahun, driver ganda Grab dan Gojek, juga kakak paling penyayang. Setiap pagi, dia menembus kemacetan Jakarta untuk menafkahi keluarga kecilnya di kontrakan sempit Menteng, tempat 7 jiwa berharap berkat upahnya. Adiknya yang masih di bangku SMP menanti tumpukan buku baru, sedangkan orang tua menaruh harap pada setiap lembar uang yang ia bawa pulang. Ia bukan anggota DPR atau menteri yang wajahnya terpampang di baliho. Ia bukan pejabat tinggi yang bisa tersenyum sehabis menerima bintang Mahaputra di istana. Ia bukan juga tokoh terkenal yang berorasi lantang di tengah kerumunan massa. Afan hanyalah seorang pengemudi ojek online. Rakyat kecil yang menghabiskan hidupnya di jalan, berpacu dengan waktu, menembus panas dan hujan Jakarta, berjuang agar ada yang bisa dimakan keluarganya hari itu juga. Namun malam itu, tubuh Afan remuk dilindas kendaraan taktis Brimob. Ia terkapar di jalanan pejompongan, di tengah keramaian dan hiruk-pikuk demonstrasi. Tidak ada sirina pengawal yang mengantarnya, atau karangan bunga pejabat yang dikirim ke rumahnya. Yang tersisa hanya kabar buruk yang mengetuk pintu rumahnya. Afan tidak akan pernah pulang lagi. Ia pergi selamanya. Polisi memang segera mengumumkan 7 anggotanya diamankan. Namun publik tahu, kemarahan ini tidak bisa dijinakkan dengan angka. Insiden bermula sekitar pukul 19.20 sampai 19.40 waktu Indonesia Barat. Ketika aparat mencoba menghentikan massa di sekitar SPBU Pejompongan, ketegangan meningkat setelah beberapa pelajar yang tidak ikut aksi justru dihentikan paksa hingga terjatuh dari sepeda motor. Situasi semakin kacau ketika sebuah kendaraan taktis Brimob melaju kencang di kawasan Bendungan Hilir dekat SPBU Lamper. Afan, yang saat itu berada di lokasi, terseret dan akhirnya terlindas. Informasi awal sempat simpang siur, namun kemudian dikonfirmasi bahwa ia meninggal dunia. Hari ini, Jumat tanggal 29 Agustus 2025, jenazah Afan disalatkan di rumah duka di kawasan Jalan Blora Menteng, Jakarta Pusat. Suasana duka begitu terasa. Tangis keluarga berpadu dengan amarah rekan-rekan seprofesi yang merasa kehilangan. Presiden Prabowo Subianto mengaku terkejut dan kecewa atas tindakan aparat, memerintahkan investigasi, dan meminta penegakan hukum terhadap pelaku. Kepala Polda Metro Jaya Asep Edi Suheri bahkan meminta maaf secara terbuka dan membenarkan bahwa Afan bukan bagian dari aksi. Namun permintaan maaf tak menghapus kesan penanganan brutal. Banyak analis dan publik di sosial media
menyebut tindakan tersebut bukan kecelakaan melainkan tindakan brutal yang melanggar prosedur. Di sini tampak kelemahan pendekatan aparat. Polisi berperan sebagai penjaga ketertiban dan pelindung warga, bukan pasukan tempur. Namun dalam banyak aksi, pendekatan yang diambil cenderung militeristik. Penggunaan kendaraan lapis baja, senjata huru-hara, dan taktik tekanan. Koalisi Ojol Nasional menyatakan sikap tegas dengan mengecam tindakan aparat serta menuntut pertanggungjawaban penuh. Mereka mendesak agar Polri menindak pelaku sesuai hukum yang berlaku dan memberikan jaminan keadilan bagi keluarga korban. Di sisi lain, publik ramai-ramai menyuarakan rasa duka sekaligus kemarahan di berbagai platform media sosial. Tagar-tagar terkait tragedi ini pun sempat menjadi trending, menandakan perhatian besar masyarakat terhadap kasus yang menimpa pengemudi ojol. Ketika aparat jadi aktor kekerasan, maka demokrasi kehilangan ruhnya. Hak hidup, kebebasan bersuara, dan hak berkumpul yang seharusnya dijamin konstitusi, justru diremuk di jalanan. Jika ban baja boleh menggilas warga tanpa konsekuensi berat, maka suara kita hanyalah gema kosong yang terpecah di lubang keadilan. Apakah ini yang dimaksud reformasi? Atau tameng kekuasaan untuk menindas? Ada secercah harapan ketika Komisi Hak Asasi mulai menyoroti kejadian ini. Ada janji evaluasi prosedur penanganan demo dan pelatihan humanis bagi petugas. Namun janji tanpa aksi nyata hanyalah retorika. Seluruh mata tertuju pada DPR. Apakah mereka akan mengubah undang-undang pengamanan? Atau sekadar menutup rapat-rapat palu tanpa keadilan? RIP Indonesia, demokrasi. Tubuh Afan mungkin telah terdiam, namun darahnya masih berdetak di nadi perlawanan kita. Jangan biarkan namanya tenggelam di arus lupa. Tanda tangani petisi, suarakan protes di jalan dan dunia maya, pantau proses hukum tanpa henti. Karena setiap kali kita membiarkan kekerasan, dibiarkan tanpa hukuman, kita menandatangani kematian demokrasi kita sendiri. Bangkitkan kemarahanmu. Salurkan kebencian, jadi aksi. Karena hanya dengan bergerak, kita mampu menegakkan keadilan yang pernah diremukan ban baja kekuasaan.